Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananta Lutfilah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 UIN Sibar Senur Jati Cirebon. Nah, kalau kita ngomong soal Al-Quran ya, semua orang pasti mempunyai mushaf Al-Quran jagoannya masing-masing. Nah, seperti yang saya punya ini mushaf yang bernama Mushaf Standar Indonesia. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, Mushaf Standar Indonesia yang saya punya ini itu diterbitkan oleh CV Penerbit Jumatul Ali Art di Jalan Raya Warung, Petai, nomor 207, Kampung Cilengsi, RT 6 RW 7, Desa Pesawahan, Kecamatan Tarogong Kaler di Garut. Jadi mushaf yang saya punya ini diterbitkan oleh CV yang tadi saya sebutkan di Garut, gitu kan teman-teman. Nah, lalu hal-hal yang paling krusial apabila teman-teman ingin membeli mushaf dengan legalitas yang tidak perlu diragukan lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam mushaf kalian, apakah mushaf kalian mempunyai stempel LPMQ ini ya teman-teman. Kenapa sih stempel LPMQ ini sangat krusial ataupun sangat penting apabila kalian ingin legalitas mushaf kalian itu tidak diragukan lagi. Nah, mushaf stempel LPMQ ini itu sangat krusial. Kenapa? Karena ketika kalian atau teman-teman ingin sudah membeli mushaf Al-Quran dan memiliki kesalahan di dalam segi penulisan atau harokat atau apapun itu, teman-teman tidak bisa dikembalikan lagi kalau tidak ada stempel LPMQ-nya. Tapi kalau mushaf kalian ada stempel LPMQ-nya seperti ini, itu kalian dapat mengembalikan ke toko yang kalian beli untuk ditukar seperti itu teman-teman. Atau kalian dapat langsung melapor ke petugas LPMQ atau kantor LPMQ terdekat di rumah kalian gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat ya teman-teman, bahan kertas yang digunakan oleh mushaf saya ini itu dia menggunakan bahan KPP. Bagi kalian yang belum tahu apa itu KPP, KPP itu Quran Premium Paper. Jadi Quran Premium Paper itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, Quran Premium Paper itu ciri-cirinya dia kertasnya agak berwarna keemasan ataupun kekuningan seperti itu teman-teman, seperti ini nih. Nah, kenapa banyak mushaf yang menggunakan KPP ini? Karena kertas yang menggunakan KPP ini dia sangat cocok untuk teman-teman yang ingin menggunakan mushaf untuk menghafal Al-Quran dengan intensitas lama ataupun membaca dengan intensitas tinggi teman-teman, seperti itu. Nah, lalu mushaf ini juga itu dia menggunakan format pojok teman-teman, seperti ini. Nah, di pojok ini dia sudah akhir ayat atau akhir ayat teman-teman. Nah, jadi mushaf dengan format pojok ini dia sangat cocok gitu untuk teman-teman yang ingin menggunakan mushaf sebagai hafalan untuk menghafal ataupun membaca dengan intensitas tinggi seperti kayak one day one juz ataupun sehari 2 juz. Itu kan membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya teman-teman. Jadi mushaf ini juga cocok seperti itu. Nah, ketika kalian ingin menghafal gitu, menghafal Al-Quran ini, mushaf pojok itu sangat cocok. Kenapa? Karena ketika kalian melihat posisi ayat, terus otak kalian itu memprosesnya dengan cepat, sehingga itu juga dapat membantu teman-teman sekalian untuk menghafal Al-Quran dengan mudah seperti itu ataupun dengan cepat karena formatnya pojok gitu teman-teman. Nah, terus
kalau kita lihat di sini, ini ada penandanya, penanda mushafnya. Ini juga suatu kelebihan ya untuk mushaf ini, karena ada beberapa mushaf yang tidak mempunyai penanda seperti ini. Misalkan teman-teman ingin mengaji dari surat Al-Baqarah, dari Al-Baqarah dari sini ya teman-teman. Nah, terus diakhiri di An-Nisa seperti itu, di surat An-Nisa. Nah, penanda ini berfungsi ketika teman-teman berhenti di surat An-Nisa, itu yang penanda ini tuh kalian bisa tempatkan di surat An-Nisa agar untuk hari esok atau pengen dilanjutinnya tuh dari situ teman-teman. Lalu cover mushaf ini dia menggunakan, bisa dibilang hardcover, tapi kan ada mushaf yang lain menggunakan hardcover tapi dia berat gitu ya teman-teman. Tapi ini mushaf yang saya punya ini dia menggunakan hardcover tapi tidak berat, karena ukurannya itu sekitar A6 ataupun maksimal itu di angka A7. Lalu di covernya ini dia menggunakan bahan seperti katun ya teman-teman, jadi di tangan pun enak untuk dipegang. Nah, selain itu mushaf ini dia sudah menggunakan slating. Kenapa? Karena ketika mushaf lain tidak menggunakan slating gitu, lalu ada kerobekan di sini di lembaran ini, biasanya kan ada robek di tengah-tengah sini ini untuk mushaf kan. Nah, ketika sudah di slating itu lembaran-lembaran yang sobek tadi tidak dapat tercerai urai lah, jadi aman gitu, tidak hilang-hilangan. Lalu kalau kita lihat teksnya, nah teks mushaf Al-Quran yang saya punya ini dia tebal ya, bisa dibilang tebal, tapi ukuran teksnya itu kecil-kecil teman, kecil-kecil, karena mushaf ini juga tadi yang sudah saya bilang ukurannya itu A6 sampai A7. Lalu penulisan mushaf yang saya punya ini dia menggunakan Rasm Utsmani teman-teman. Tentu saja mushaf ini sudah mengikuti standar Kemenag RI gitu teman-teman. Lalu untuk dobet atau tanda bacanya itu ini sudah sangat disesuaikan dengan lidah dan visual orang Indonesia. Nah, sistem harokatnya seperti sukun, fathah, kasroh itu sudah sangat rapi, sudah sangat sesuai dengan hurufnya gitu teman-teman. Lalu kiroat yang digunakan pada mushaf saya ini, dia itu menggunakan kiroat dari riwayat Imam Hafiz, dari Imam Asim, seperti itu teman-teman. Lalu apa sih kelebihan yang berada pada di mushaf ini gitu kan? Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, mushaf ini tuh cocok untuk dibawa kemana-mana. Jadi mushaf ini tuh cocok untuk orang-orang yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, seperti orang-orang yang suka jalan-jalan atau traveler, orang-orang yang bekerja tapi ingin selalu membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini juga cocok teman-teman. Selain itu, mushaf ini juga cocok untuk digunakan pada orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran, karena mushaf ini juga terbilang mushaf yang menggunakan format ayat pojok, seperti saya sudah singgung tadi ya teman-teman. Lalu apa sih kekurangan dari mushaf ini? Nah, mushaf ini kalau teman-teman perhatikan itu tidak ada translatean ataupun tafsiran yang menyertainya. Jadi kalau teman-teman ingin mendalami maknanya, Quran ini tidak cocok untuk teman-teman,
karena tidak ada translate atau tafsirnya ya teman-teman. Nah, pada Quran ini juga itu tidak ada tajwid berwarna seperti pada mushaf yang lain atau mushaf yang lainnya kan itu suka ada tajwid idgham warnanya apa, tajwid ikhfa warnanya apa, kan seperti itu ya. Nah, kalau mushaf ini dia tidak terdapat tajwid-tajwidnya. Seperti itu teman-teman. Lalu pada mushaf ini juga dia terdapat sifat-sifat Allah ya. Ini dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempelajari sifat-sifat Allah atau mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, untuk daftar isinya pada mushaf ini itu dia terdapat di bagian paling belakang teman-teman. Nih, kalau mushaf-mushaf lain itu daftar isinya di depan dan 2 lembar, kan ada yang 2 lembar daftar isinya seperti itu. Nah, kalau mushaf ini dia daftar isinya berada di belakang, samping-sampingan dengan sifat-sifat Allah gitu. Dan ini hanya 1 lembar ya teman-teman. Jadi itu sangat memudahkan teman-teman gitu. Nah, mungkin itu saja review mushaf yang saya punya ini. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun perilaku yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.